betapa besar belas kasihan-Mu. Kalau kami belajar dari sejarah, Engkau sangat berbelas kasihan, kepada tanah pun Engkau berbelas kasihan, apalagi kepada manusia ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan lagi waktu ini, dikala kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah membuka pikiran kami, membuka telinga kami, menolong hati kami supaya terbuka, menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu lah menghidupkan, firman-Mu lah menyegarkan, firman-Mu lah yang menuntun, firman-Mu lah yang menerangi sehingga kegelapan itu sirna, dan firman-Mu lah yang mengajari kami apa yang kami lakukan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami, supaya sungguh kami boleh diubahkan oleh Tuhan, kami boleh menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan, supaya dalam segala keadaannya Engkaulah Allah yang menolong dia, dan Engkau juga menolong semua umat-Mu dimanapun berada. Mari Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silahkan duduk. Ya, bulan Mei ini adalah bulan misi di Sinode Muria Indonesia. Ya, sebenarnya ada khotbah bulan misi dikirimkan kepada kita untuk bulan Mei ini. Dan tanggal 11 yang lalu semua tim yang dari PGMW 2 sudah tiba di Sumatera ke gereja-gereja yang masih di bawah PIPKA. Tapi karena kita sudah dewasa, kita tidak di bawah PIPKA lagi, mereka tidak ada kemari. Jadi mereka pada minggu ini berada di seluruh Sumatera Utara yang masih di bawah PIPKA ya. Mereka pergi ke Kanopan, ke Kisaran, ke Kuala, ya ke Karispia di sini, ya dan juga ya ke cabang-cabang yang belum menjadi dewasa. Kita seharusnya berangkat ke Kalimantan. Iya, seharusnya Tio berangkat ke Kapuas Hulu pada minggu ini, tapi saya meminta kepada PIPKA supaya tahun ini kita tidak berangkat karena kita mau retreat pada minggu akhir ini gitu. Jadi kita butuh persiapan untuk itu supaya retreat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya saya berharap bukan hanya remaja pemuda, orang tua yang masih muda, saya rasa cocok juga kalau ikut kalau waktunya memungkinkan. 31 Mei sampai 2 Juni. Ini khusus untuk orang-orang yang ingin ya belajar dari Tuhan lah seperti itu. Karena kadang konsep kita tentang pemuritan ini sudah salah gitu. Salahnya kayak mana? Saya belakangan ini dalam persiapan ini memikirkan gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu orang yang dipanggilnya jadi murid itu belum bertobat loh. Iya kan? Apakah Petrus sudah bertobat waktu Tuhan bilang kepada Petrus ikutlah aku? Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya kata pemuritan ini kalau dari bahasa aslinya itu adalah orang yang mau belajar. Jadi orang itu dipanggil untuk belajar. Iya, di antara yang belajar ini tadi ada yang jadi. Tapi juga ada yang enggak jadi. Bukan karena Tuhan enggak memberi dia kesempatan. Bukan karena Tuhan kurang mengajari dia. Karena sekalipun Tuhan sudah bahkan memberi contoh-contoh. Contoh hidupnya. Tuhan bukan saja berfirman, bukan? Ya, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan, bisa lihat Tuhan pada waktu itu ya kan, jalan sama Tuhan, ketika Tuhan memberitakan Injil, ketika dia menyembuhkan orang sakit, mereka ada di situ. Tapi sudah pun begitu banyak, ada juga orang yang seperti Judas. Berharap tidak banyak Judas-Judas. Ya, artinya orang-orang yang mendengar tapi kemudian mengeraskan hati karena apa yang dia mau. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya memilih salah satu dari bahan yang disiapkan oleh gereja kita, sinode kita. Ya, sebenarnya mereka memilih dari nats lain, tapi ini sama isinya. Jadi saya memilih dari Lukas pasal 4. Lukas pasal yang keempat, isinya sama.
ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Iya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Iya. Jadi nas yang dipilih oleh sinode kita adalah kitab Nabi Yesaya ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu nats yang mereka pilih, dan tema yang mereka buat adalah gereja yang bermisi, .2, gereja yang berani memberitakan Injil. Itu tema yang dibuat oleh sinode kita. Saya ingin sekilas kembali kepada perjanjian lama sebelum kita akan melihat ini lebih dalam, ya. Karena tadi saya memilih lagunya adalah ini tahun pembebasan, ini tahun Yobel. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memberikan hukum itu, ya, bahwa tanah tidak bisa sepanjang tahun dipakai. Ya, artinya pada tahun ke-7 tanah itu harus dikosongkan, diliburkan dari diusahakan gitu, ya. Saya kemudian merenungkan, mengapa Tuhan buat begitu gitu. Saya rasa intinya kali adalah belas kasihan. Rupanya pun tanah harus dibelas kasihi juga. Ya, kalau dia nggak pernah berhenti, ya, maka unsur hara tanahnya itu, zat-zat yang ada di dalamnya itu habis. Makanya kalau kita lihat pertanian yang ada, mereka main pupuk terus karena nggak ada lagi unsur zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah itu. Dan pupuk inilah menjadi pengganti daripada zat yang diperlukan itu gitu. Iya, dan zat ini ya kita tahulah tidak semua juga murni. Banyak juga zat-zat ini yang mengandung zat-zat yang lain, ya. Itulah sebabnya sebenarnya kalau orang nggak bertobat, dunia pertanian ini juga bisa membawa kematian. Oleh karena apa? Kalau mereka buat porsinya tidak tepat, maka makanan dari tumbuhan ini akan mengandung zat yang akan membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, dan itu akan mempengaruhi kesehatan umat manusia. Ya, itu sebabnya saya pernah waktu ketika masih dulu di Singapura studi itu, ya, satu kapal itu belum turun, tapi sudah diperiksa oleh pejabat di Singapura itu tidak diperbolehkan untuk landing di sana, disuruh kembalikan ke negaranya. Kenapa? Karena apa yang mereka kirimkan itu, makanan itu mengandung racun yang berbahaya untuk anak-anak. Jadi pemerintah itu begitu cepatnya memeriksa itu dan mengirimkan semua, tidak boleh mendarat di Singapura. Ya, saya tidak tahu apakah ada negara yang bisa disogok, yang kemudian bisa
menerima itu di negaranya dan dijual di negara itu dengan harga murah. Iya, saudara-saudara, ya itulah maka harus ada pertobatan supaya pertanggungjawaban pertanian pun ada. Iya. Sama seperti pertanggungjawaban kesehatan ini kan, kalau dokter-dokter ini tidak bertobat, bisa diobati 2 kali sembuh pun nggak diobatinya 2 kali sembuh. Iya, mengapa? Kalau dia misalnya kayak Sakeus, iya dia sudah mainkan supaya apa? Ya supaya ini saya bisa ditangkap apa enggak ini ya. Ya saudara-saudara, seperti itulah. Inilah dunia di mana kita hidup hari ini. Ini dunia di mana kita hidup dari ini. Jadi dulu pada tahun Yobel, tahun ke-50, kalau di Israel ada hutang lunas. Enggak bayar lunas. Ada tanah, ya dulu sempat diambil orang, pada tahun ke-50 harus kembali kepada yang punya. Iya, saya tidak tahu bagaimana kita orang percaya menerapkan prinsip firman Tuhan ini pada zaman kita ini, atau bagaimana negara yang ada orang pemimpinnya percaya kepada Tuhan menerapkan belas kasihan ini, iya di tengah-tengah masyarakatnya. Iya, tapi inilah pergumulan tadi ya kan, karena kita sendiri berutang orang kita ingat lalap utangnya ya kan, ya, belum dibayarnya utangnya gitu. Dan yang berutang ini pun nggak pula dia bilang, aku nggak sanggup lagi membayarnya ya. Iya kan gitu ya. Ada juga yang kadang-kadang nggak gitu, dia diam saja dia. Iya, dan akhirnya orang-orang yang percaya gitu merasa, kayak mana orang ini kok diam aja, udah bertobat tapi nggak ngomong gitu ya kan. Iya inilah. Mari kita menerapkan belas kasihan, kemurahan yang berasal daripada Tuhan. Tahun ke-50 itu sungguh tahun rahmat Tuhan, tahun salvation ya, tahun keselamatan. Ya, bukan bagi manusia saja, tetapi itu juga tahun keselamatan bagi orang-orang yang seperti itu tadi. Karena tanahnya, rumahnya yang sudah diambil oleh orang akan kembali gitu ya. Kalau seperti itu sebenarnya kan nggak ada orang yang akan miskin terus ya. Iya. Tapi ya inilah sebagai orang percaya inilah pergumulan kita. Kita ya ini tidak hidup dalam perjanjian lama, tetapi prinsip perjanjian lama tentang kemurahan, tentang belas kasihan itu harus kita punya. Kenapa juga orang Israel itu kalau mereka panen tinggalkan di belakang untuk orang miskin dan orang asing yang datang yang tidak memiliki apa-apa yang masuk ke daerah mereka. Sehingga seperti Rut mereka dia menyabit dari sisa-sisa ya yang ditinggalkan itu tadi dan kemudian menggilingnya, menumbuknya untuk makanannya bersama dengan ibu mertuanya. Ya, itu karena ada prinsip belas kasihan tadi. Ada bagian orang yang tidak punya gitu. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa secara negara sudah berusaha ya untuk orang tidak punya ini ada banyak saya lihat ya bantuan pendidikan, bantuan bulanan untuk kehidupan gitu ya. Iya, saya tidak tahu nama-namanya semua karena saya tidak ikuti, tapi saya tahu bahwa ada bantuan-bantuan yang diberikan secara negara untuk orang-orang miskin. Bukan lewat dinas sosial saja untuk panti-panti asuhan, tetapi juga untuk tiap pribadi. Kalau sekarang kita lihat betapa banyaknya beasiswa, ya, betapa banyaknya bantuan-bantuan dan kadang sedih juga karena yang tidak layak menerima bantuan pun ya pula yang berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan. Yang layak menerima bantuan justru kadang terlewatkan. Ya. Makanya kalau kita kaya sadar kita ya kan, yang subsidi-subsidi nggak usah ambil karena kita kaya. Ya, tapi kalau kita juga termasuk dalam garis ya menengah ke bawah miskin, ya ambillah karena itu memang diberikan untuk bagian orang-orang yang sengsara tadi. Gitu ya. Ada di sini orang kaya? Iya, saya rasa semua mencari subsidi semua ini ya kan? Iya, subsidi, gas subsidi. Iya. Jadi nggak tahu soal itu ya, Mas. Macam mana hati nurani kita kalau kita punya uang lalu kita nggak mau membayar? Iya. Tapi saya rasa di sini memang nggak ada orang kaya ya. Iya. Nggak ada pala kaya-kaya lah di sini. Iya. Tapi itulah dia. Mari hati nurani itu diterangi oleh Roh Kudus yang
memang hak kita, bagian kita ya oke, we accept gitu, kita terima. Tapi kalau itu bagian dari orang lain yang lebih susah dari kita, biarlah mereka menerima itu. Maka selain berdoa untuk Pak Jokowi, berdoa untuk kepala lingkungan. Supaya kepala lingkungan itu mendata orang-orang yang layak untuk menerima bantuan. Dan mereka, masyarakat yang memang betul-betul perlu bantuan, akan tepat sasaran lah. Apa yang dihamburkan, triliunan dihamburkan itu tepat kepada sasarannya. Tapi kalau dia adanya gajinya, dia pula nerima itu, apa masih cocok itu kan? Gak cocok lagi. Tapi ya itulah, kalau nggak bertobat, hati nurani ini gelap ya. Gelap, iya. Mau ditelap semua gitu. Itulah kalau tidak ada hati nurani yang bersih, yang jernih di hadapan Tuhan. Baik, mari kita kembali ke nats utama ini tadi. Tapi saya ingin sebentar menyinggung tentang pelayanan Yesus. Ini Lukas tidak menulis pelayanan di Judea. Dia langsung masuk ke pelayanan tahap kedua yang dilakukan oleh Yesus, karena ini Nazaret, ini di utara, ini di daerah Galilea. Jadi yang di selatan Judea, yaitu air menjadi anggur, ya ini nggak masuk di sini loh, nggak ditulis oleh Injil Lukas. Karena Injil Lukas ini ditulis kemudian, apa yang belum ditulis oleh Markus, ada apa yang belum ditulis oleh Matius, itu yang dia tulis. Atau dia juga mengambil sebagian dari apa yang ditulis oleh Matius. Jadi tidak ada kita menemukan nanti di sini Nikodemus, nggak ada kita ketemu itu gitu ya. Iya, karena 1 tahun pertama pelayanan Yesus di Judea itu tidak ditulis kembali oleh Lukas. Lukas mulai menulis dari sini, dari kembalinya Yesus ke Nazaret, dari pelayanan ke utara, ke Galilea. Kita tahu Israel pada waktu itu dibagi 3 ya, selatan itu Judea, utara itu Galilea, di tengah-tengah ada Samaria. Iya. Jadi ini adalah bagian pelayanan yang kedua, yaitu yang di Galilea, dan Yesus akan berada di Galilea ini selama 1,5 tahun. Ada 240 kampung atau kota kecil, kota yang ada di seluruh Galilea. Jadi cukup untuk dikelilingi Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang kita baca hari ini adalah yang awal ya, di mana dia kembali ke kampung di mana dia dilahirkan. Dan kita tahu bahwa di Israel hanya satu bait Allah. Bait Allah itu hanya di Yerusalem. Tapi sinagoge, itulah di sini dibuat namanya rumah ibadat, itu ada di mana saja. Karena di mana ada 10 laki-laki, orang Yahudi ya, laki-laki yang percaya kepada Tuhan, kalau sudah ada 10 sudah bisa dibuat sinagoge. Iya, seperti itu ya. Jadi bertebaran ini sinagoge di mana-mana. Tapi dia tidak bersaingan dengan tempel yang ada di Yerusalem. Kenapa tidak bersaingan? Karena di sinagoge tidak ada penyembahan korban. Enggak ada persembahan korban. Tidak ada altar mezbah untuk memotong kambing domba di sana, enggak ada. Iya. Itu hanya ada di mana? Di Yerusalem, di tempel di Yerusalem satu-satunya gitu ya. Tapi apa yang ada di sinagoge? Yang ada adalah seperti kita hari ini. Ada petugasnya, head daripada sinagoge itu, kepala rumah ibadat itu. Ya biasanya dia yang mengaturkan kitab mana yang dibaca. Itu bukan tiap hari Sabat, itu tiap hari. Jadi pelayanan di sinagoge pada masa itu tiap hari ada firman Tuhan yang dibaca. Tiap hari ada yang bertugas. Dari antara 10 ini tadi, laki-laki ini minimal. Bisa lebih dari 10, sudah bisa dibentuk satu sinagoge, sudah bisa juga mereka bentuk siapa yang mengaturkan ya, siapa yang akan membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Ada juga yang memelihara perkamen-perkamen itu supaya dia jangan rusak. Jadi itu dijaga, dibersihkan, dirawat, seperti itu yang dilakukan
tiap-tiap hari. Iya, jadi itu diaturkan tiap-tiap hari seperti itu. Jadi biasanya yang ini nggak ada full timernya, istilahnya rabinya nggak ada rabi khusus di sini, nggak ada. Hanya orang-orang ini tadilah, inilah yang kemudian disebut dengan elders atau tua-tua atau penatua gitu ya. Mereka lah yang mengaturkan ini tadi semuanya. Tapi ya sewaktu-waktu kalau ada rabi datang entah dari Yerusalem gitu ya, pergi ke kota mereka, ya ada namanya freedom, ada kebebasan ya dalam menyampaikan kebenaran. Ya maka rabi itu bisa diundang untuk datang di situ untuk membaca firman Tuhan dan untuk mengartikannya. Seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca pelayanan Paulus, tiap kali dia pergi bukan di wilayah orang Yahudi saja. Ketika dia pergi ke daerah-daerah Roma, dia selalu pergi ke sinagoge dulu. Berarti di situ ada 10 lebih laki-laki. Ya kan? Dia selalu pergi dulu ke situ memberitakan Injil. Ya, mungkin tujuannya supaya kalau di situ dulu, ya artinya orang-orang Yahudi ini bisa menjadi percaya, dia memiliki teman untuk memberitakan Injil itu gitu. Ya, baru kemudian dia pergi ke orang-orang Gentile yang bukan Yahudi dan dia juga memberitakan Injil kepada mereka. Dan dari sinilah lahir gereja-gereja rumah. Iya, dari sinilah di seluruh Roman Empire ya, kerajaan Roma, kemudian muncul gereja-gereja rumah seperti itu. Iya, di sana orang-orang bertobat tadi berkumpul gitu. Tapi kalau nggak ada laki-laki cukup 10, itu kayak misalnya di Filipi itu wanita ya kan, ya Lydia, ya penjual kain ungu, ya dan suaminya, dan beberapa wanita yang lain, ya itu mereka tidak bisa membentuk sebuah sinagoge atau tempat berkumpul begitu. Jadi yang kayak gitu mereka kumpul di pinggir-pinggir sungai. Di sana mereka akan mendengar firman Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi ini saya jadinya waktu merenungkan kembali ini teringat gitu ya. Bagaimana dulu di Kuala ya, mulai dari rumah-rumah. Ya kita di Medan ini juga mulai dari rumah gitu. Ya, mulai kita seperti mereka, ya mereka juga dulu nyanyi 1-2 lagu. Biasanya kalau mereka nyanyinya dari Mazmur saja. Ya, dari Mazmur. Lalu kemudian mereka menaikkan doa-doa gitu ya. Baru kemudian mereka tadi membaca firman Tuhan. Baru ada mengajar tadi mengartikan firman Tuhan itu. Baru diakhiri mereka dengan pengakuan iman mereka, apa yang mereka percayai, benediction ya. Mereka akhiri dengan itu. Seperti itu. Kalau saya lihat itu mirip dengan gereja hari ini. Ya, ada pujian kepada Tuhan, ada doa kepada Tuhan, ada firman, ada penjelasan akan firman itu ya, dan kemudian ada keyakinan iman yang mereka nyatakan di akhir daripada ibadah mereka. Jadi kalau Yesus tadi masuk ke Nazaret, dia ke rumah ibadah, ya dia memang orang dalam, bisa dikatakan dia lahir di Nazaret. Ya, tapi kita melihat di sini dia diberi kesempatan untuk apa? Untuk membaca. Jadi kepala rumah ibadat itu menunjuk dia untuk membaca, dan nats yang dia baca itu saya rasa bukan kebetulan ya. Dia membaca nats dari kitab Nabi Yesaya ini, ya, yaitu Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ayat ini secara secara khusus orang-orang Yahudi mengerti ini ayat yang menunjuk kepada Mesias. Iya, karena Mesias yang akan datang itu akan ada Roh Tuhan padanya. Dia diurapi, dalam arti kata dia ditentukan oleh Allah ya untuk menyelamatkan. Iya. Dan di sini tadi ada kabar baik kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada siapa lagi? Kepada orang buta, kepada orang yang terpenjara, dan kepada orang yang tertindas, ya. 4 ini mewakili situasi
rohani daripada ya manusia. Iya. Jadi kalaupun memang ada orang datang karena dia miskin kepada Tuhan supaya dia beroleh makanan, nggak salah juga. Tapi bukan inilah puncak ataupun tujuan semata-mata daripada kedatangan Yesus. Maka adanya orang, dia memang butuh pekerjaan, dia berdoa. Ya nggak salah, itu adalah pemula, awal-awal, nggak salah ya. Jadi tadi cerita mereka datang karena kenyang. Enggak apa-apa juga kenyang daripada kelaparan terus, ya kan? Tapi kalau lewat kenyang ini enggak bisa dia melihat Tuhan, ini yang kemudian tujuan yang lebih dalam itu enggak bisa sampai. Karena dia hanya cari kenyang. Iya. Seperti ada orang-orang sakit itu datang kepada Yesus. Cari sembuh, ya nggak apa-apa cari sembuh. Tapi kalau sembuh saja, ya itu kan tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan maksudkan tadi. Karena Tuhan maksudkan tadi supaya mereka menjadi percaya. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah juru selamat, tanggung. Mengapa kadang Tuhan begitu bermurah hati? Ya kan menurut saya Tuhan murah hati. 5.000 orang udah dikasih makan, gak ada bertobat satu pun, gak ada percaya. Lalu Tuhan Yesus masih kasih makan lagi orang, 4.000 orang lagi pada kesempatan yang lain. Saya kalau sudah saya kasih makan orang gak datang sama Tuhan, jangan-jangan gak mau saya kasih makan lagi kedua kali. Ya, atau melakukan hal yang sama lagi, gak mau. Udahlah sekali itu udah 5.000 kok, gak datang. Ya ini 4.000 lagi dikasih makan lagi. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Untuk orang berdosa ini pun banyak kemurahan Tuhan. Kamu setuju? Kamu orang berdosa enggak ya? Ada enggak kemurahan Tuhan sama Anda? Sudah ada yang Tuhan buat? Makannya kamu? Kenyang juga? Tapi udah percaya? Udahkah kamu mempercayakan diri kepada Tuhan? Percaya itu mempercayakan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang ada tadi menjawab enggak katanya. Makan mau, percaya belum. Jangan bilang enggak lah. Apa kamu sudah putuskan selamanya menolak Tuhan Yesus? Ada? Iya, saudara-saudara mari ya kita kembali ke nats ini tadi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Roh Tuhan tadi ada padanya. Ini tidak usah kita ulang lagi bagaimana ketika di sungai Jordan itu dia dibaptis. Dibaptis bukan karena berdosa ya, bukan. Karena menggenapkan apa yang Bapak katakan. Ya dibaptis saya mengerti adalah ini adalah baptisan penderitaan. Permulaan daripada penderitaan yang akan datang. Jadi dia sebenarnya menderita dengan membuka mata. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang akan dia derita. Tapi dia masuk ke dalamnya. Dia masuk ke dalamnya. Karena hanya dengan jalan itulah kehendak Bapa sampai dan manusia yang dikasihinya ini bisa diselamatkan. Waktu itu, ya ketika Yohanes Pembaptis membaptis dia. Ya, burung merpati yang adalah melambangkan daripada Roh Kudus turun atas dia. Dan Yohanes mendengar suara dari sorga bahwa Yesus adalah anak Allah yang dia kasihi. Ya, dan dikatakan kamu harus mendengarkan dia. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah, ya artinya sejak dalam kandungan. Bukankah Maria dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia mengandung Yesus? Jadi kita melihat di sini untuk apa penyataan seperti itu? Bukan karena Yesus enggak punya Roh Kudus, bukan. Supaya Yohanes Pembaptis tahu dan orang-orang juga tahu inilah orangnya. Ininya Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Iya. Jadi apa yang dilakukan Yesus yang memiliki Roh Allah di dalam dia,
yang sudah diurapi ya untuk menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apakah maksudnya di sini orang miskin, orang terpenjara, tertawan ya, orang buta, orang tertindas ini jasmaniah saja? Saya rasa tidak. Kalau kita mengingat kembali kitab Matius itu, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan memiliki kerajaan sorga. Loh, kok bisa orang miskin punya kerajaan sorga? Tentu yang dimaksudkan di sana bukanlah miskin jasmani, tapi miskin rohani. Sakeus yang dibicarakan tadi miskin rohaninya. Ya, jasmaninya kaya, banyak uangnya di dinding-dinding. Mungkin kita pun tahu banyak juga emas kita di dalam bantal ya kan. Jangan salah jemur ya, nanti diangkat orang. Karena ada orang kayak gitu, dijahitnya, ditaruhnya di jemuran. Iya. Kemudian diangkatlah jemurannya, isinya sudah kosong. Karena waktu dijemur dibiarkan aja. Iya, jadi sempat orang mengambilnya, menjahit kembali. Masuk ke rumah habis. Iya. Kita punya kekayaan apa? Kekayaan jasmani pela kalit, bertobat ke pelang, kayak mana itu ya? Nah, kekayaan jasmani tanggung, iya tanggung, gak punya, ya punya dibilang 1 lembar tadi ya Pak ya, 1 rupiah tadi, itu udah kaya tadi ya, iya. Ya, jadi kita melihat di sini, kenapa orang miskin masuk surga? Bukan miskin secara jasmani, tapi miskin rohaninya, dan dia sadar akan keadaan rohaninya itu. Iya, ketika pemungut cukai itu datang ke bait Allah, apa katanya? Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak berdosa, kan gitu kira-kira ya. Tapi pemungut cukai itu dia nipu orang aja kerjanya Tuhan. Iya, aku lebih benar dari dia. Nah, ini nggak sadar dia bahwa rohaninya miskin. Iya, tapi yang satu lagi apa? Di tepuknya dadanya. Tuhan, katanya, aku gak layak datang kepadamu Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan, aku layaknya dihukum Tuhan. Ini miskin. Dia betul-betul sadar akan keadaannya yang miskin rohani. Dia orang berdosa yang di bawah murka Allah, yang berjalan menuju kepada kebinasaan, berjalan menuju neraka. Yang manakah merasa yang berbahagia ini? Yang miskin rohaninya dan menyadarinya. Bukan orang yang miskin juga tapi gak sadar-sadar. Gak sadar-sadar dia. Iya, kita pernah membaca di dalam kitab Wahyu, ada jemaat yang kaya ya. Dia merasa kaya, iya kaya kali. Iya, ya jadi apa dia bilang, aku ini kaya, aku punya semua gitu. Tapi Tuhan menolak. Bahkan Tuhan menyuruh mereka ya untuk membeli salep mata. Karena matanya ini udah lain dia bacanya. Iya, dia bangga dengan segala kekayaannya. Tapi Tuhan bilang, "Bu, beli salep mata." Maksudnya supaya pelumas matanya itu ada, dia bisa melihat dengan real. Di mata Tuhan dia semiskin-miskinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyadari kemiskinan rohaninya lah yang bisa ya diselamatkan oleh Tuhan. Iya, itu yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Karena kalau dia sudah sadar, dia akan berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Ku upayakannya untuk benar ini. Berjuang kali pun aku tapi kalah gitu. Ya, jadi dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia. Dan yang kedua di sini dikatakan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Orang tawanan bukan orang yang di penjara sana saja ya. Karena pada waktu Yesus dahulu ya pergi ke Galilea itu pasti ada juga rumah tahanan. Tapi bukan orang tahanan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi orang yang
ya tertawan oleh apa? Ya oleh apa saja. Kegelapan bisa menawan jiwa orang. Kegelapan bisa mengatakan kepada orang, kau nggak berarti, kau nggak berguna, kau tak berharga. Kegelapan bilang apa? Orang kayak kau mana mungkin diterima Yesus? Apa kata kegelapan, si penjajah itu kepada kita? Ya, dia mengatakan hal-hal yang membuat kita putus asa. Orang tawanan ini adalah orang yang terikat, orang yang benar-benar dijajah. Saya tidak tahu apa sampai hari ini setelah sekian tahun kita masih dijajah oleh sakit hati, ya dijajah oleh kepahitan, dijajah oleh oleh kemarahan, ya dijajah oleh kegelapan tadi. Apa kita masih terjajah? Yesus datang untuk membebaskan orang-orang tawanan ini supaya ada kemerdekaan. Iya, makanya Yesus datang supaya kita free dari apa? Dari hati yang pahit tadi. Kita bisa dimerdekakan dari kepahitan itu. Kita bisa dimerdekakan dari hati yang tidak mau mengampuni. Kita bisa dimerdekakan dari kegeraman dan kemarahan dan dendam orang karo. Iya, itu ya. Kita bisa dimerdekakan dari sana. Saudara-saudara, ini hal yang sangat baik. Siapa kita yang mau terus tertekan, ya? Siapa kita yang terus tertawan? Yesus datang untuk membebaskan. Iya, dia juga datang untuk memberikan penglihatan tadi bagi orang buta. Orang-orang buta rohaninya yang tidak mengenal Tuhan. Tidak tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Tuhan juga datang kepada mereka. Iya, maka kalau belum rohani kita ini terbuka, ya seperti Zakeus tadi, uang mungkin, hartalah terus yang paling berharga. Iya, kalau mata ini belum terbuka, orang bisa mengatakan dunia ininya yang penting. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan katanya. Tapi kalau mata orang sudah terbuka, ya Tuhan itu yang menjadi terpenting. Mengapa? Orang-orang pada kisah para rasul itu, mereka kehilangan harta, mereka kehilangan rumah. Mereka tetap mengikut Tuhan karena matanya sudah terbuka. Nilai Tuhan, nilai keselamatan is higher, di atas daripada segala nilai yang ada. Mengapa orang-orang percaya yang ditangkap lalu kemudian disuruh disuruh bertanding dengan banteng-banteng oleh kaisar dengan anak-anak buahnya semualah, tetap tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Justru karena matanya sudah terbuka melihat kematian, kematian orang percaya itu is just okay. Ya, kalaupun nanti banteng-banteng yang biasanya bertanding dengan gladiator itu akan mengoyak-ngoyak dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Secara fisik mungkin dia tidak akan hadir lagi, tapi dia forever bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, disinilah kita lihat bagaimana mata yang terbuka melihat kebenaran. Apakah mata kita sudah terbuka? Apanya yang paling berharga bagi kita? Kadang-kadang saudara-saudara, pengalaman penderitaan hidup ini satunya tujuannya cuma menyadarkan kita. Baik itu penyakit, kesulitan, apapun itu, satu tujuannya. Supaya kita sampai kepada Tuhan. Karena kadang kita merasa sudah sampai. Tapi Tuhan tahu kita gak sampai-sampai. Kita tetap dengan apa yang ada di hati kita tetap pada apa yang kita mau. Maksud semua itu menuntun kita kepada pertobatan.
Maksud semua itu menuntun kita kepada yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yaitu pengampunan dosa, yaitu keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan yang keempat di sini adalah membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang tertindas. Apa yang masih menindas kita hari ini? Adakah dosa yang masih menindas kita? Adakah konsep pikiran kita yang salah yang membawa kita tertindas? Ya, apa yang menindas kita? Yesus datang untuk membebaskan dari penindasan. Dari penindasan. Sebab tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam terjemahan yang lain, tahun keselamatan sudah datang. Dan Yesus sendiri tadi mengatakannya ketika dia menutup kitab yang dibaca itu. Apa katanya tadi? Hari ini ya, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus mau menunjukkan kepada mereka, ini sudah digenapi. Yesus, ya, Mesias, Sang Juru Selamat, sudah datang membawakan tadi, ya, keselamatan, kebebasan, kemerdekaan, penglihatan, membawa kepada, ya, semua orang perubahan yang baru. Ya, kehidupan yang kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Sejak hari itulah Yesus bukan lagi Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya. Dia sudah mati, dia dipenggal karena selesai sudah tugasnya. Jangan pikirkan bagaimana caranya dia mati. Pikirkan bahwa selesai tugasnya. Dan kemudian Yesus yang melanjutkannya. Di mana-mana Yesus berseru seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Tiap daerah di Galilea dilaluinya. Ya, dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Keselamatan sudah datang. Sang penyelamat sudah ada di tengah-tengah dunia. Itu yang dilakukannya pada masa yang lalu, itu juga yang dilakukannya pada masa kini. Itulah sebabnya kita juga yang sudah menyadari kemiskinan rohani kita, keadaan keberdosaan kita, kita juga bisa beroleh pengampunan dosa. Itu sebabnya kita yang buta dahulu, sehingga berhala pun kita percayai, jimat pun kita percayai, batu pun kita percayai, pohon-pohon diletakkan di bawahnya sajen, gunung dilepaskan di sana kambing, supaya tulah tidak datang. Itu buta. Hari ini mata kita sudah melek, ya. Bukan lagi kepada pohon, kepada batu, kepada gunung Sinabung, gunung Sibaya, ke Laut Sidebok-debok, bukan lagi ke dukun-dukun, bukan lagi kepada kegelapan. Tapi hari ini mata kita terbuka. There is no other salvation. Tak ada keselamatan yang lain. Hanya Yesus saja. Mata kita yang terbuka ini terarah kepada Tuhan dalam setiap situasi. Bukan dalam keadaan baik saja. Bukan dalam keadaan baik saja. Dalam keadaan yang tidak baik pun. Ya, mata kita tertuju kepada Tuhan Sang Penyelamat, Sang Pengampun dosa kita. Saudara-saudara, ya, apakah mata kita sudah terbuka? Kita melihat Tuhankah di tengah gelap? Kita melihat Tuhankah di tengah badai? Kita melihat Tuhankah di tengah segala kekurangan?
kita melihat Tuhankah di atas segala penderitaan yang kita alami. Tujukan mata kita kepada Tuhan. Whatever situasi apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan. Dan sebagian kita mungkin sudah mengalami keselamatan itu. Tapi mungkin masih ada yang belum diselamatkan. Masih di situ dosa itu. Sudah miskin rohaninya, sudah sadar dosa tapi tidak keluar-keluar dari dosa itu. Yesus datang. Ya, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun kebebasan sudah datang. Ya, tanah pun tadi Tuhan bebaskan, orang berutang pun Tuhan bebaskan. Ya, ini Tuhan membebaskan orang berdosa dari segala tulah yang mengikuti hidupnya sepanjang tahun, sepanjang bulan demi bulan. Ya, Tuhan melepaskan dari tekanan. Ya, dari tekanan, dari tawanan. Bagaimana ya orang-orang yang dari kelemahan fisik bisa bersuka cita. Dia tertawan oleh fisiknya, tapi jiwanya akan bersuka cita oleh karena keselamatan dari Tuhan. Dan dia menantikan. Tidak semua orang hari ini melompat-lompat. Ada yang akan melompat kelak. Tapi ada yang melompat sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali. Karena inilah yang ada pada Yesus. Roh Allah ada padanya, ini yang dilakukannya. Sekarang Yesus tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi orang percaya yang punya roh Allah hadir dalam dunia ini. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang punya roh Allah ini tadi? Bukankah ketika kita percaya, kita dikaruniai Roh Kudus yang berdiam di dalam kita? Roh Kudus bukan stempel saja, materai, menjadi jaminan kita milik Allah. Roh Allah ada di dalam kita, menyertai kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, kampung kita, rumah kita, lingkungan di mana kita hidup. Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem kita, rumah kita tinggal. Keluarga kita, orang-orang yang bertemu dengan kita dekat. Judea lebih luas sedikit, tetangga kita, orang-orang lain. Judea, Yerusalem, Judea, Samaria. Samaria itu adalah sudah daerah sukunya yang berbeda. Ya. Kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Kita bukan harus menjadi berkat bagi orang Karo saja kalau kita orang Karo. Ada suku lain yang Tuhan izinkan. Mungkin bukan harus di Papua Nugini, tapi di sekitar kita juga. Dan ujung bumi tidak harus di Israel sana gitu kan. Tapi ujung bumi tidak harus pergi ke Mesir atau pergi ke Ethiopia. Ujung bumi bisa gak terlalu jauh dari sini ujung buminya. Tapi yang jelas kita harus menjadi saksi Tuhan. Karena itulah Roh Kudus diberikan. Dia bukan saja untuk menyertai supaya kita tidak takut hidup ini. Tetapi dia juga diberikan supaya terang Tuhan menerangi sampai dia datang kedua kali. Tidak pernah maksud Tuhan supaya kita duduk-duduk aja. Aku sudah menerima keselamatan. Ya, menyanyi terus, tapi tidak ada kita pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari orang yang diberinya Roh Kudus pada zaman kita. Walaupun kita tidak juru selamat seperti Yesus. Kita bukan anak Allah asli, ya. Tapi kita juga adalah anak-anak Allah yang diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Dan Tuhan mau
Penyertaannya itu bukan menyertai saja supaya kita terlindungi dari mara bahaya gitu, bukan itu saja. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi saksi bagi yang lain. Mari bagi kita yang sudah bertobat setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada berapa banyak orang yang diterangi oleh hidup kita. Yang paling menyedihkan, ya di Yerusalem saja pun gak bisa dilihat terang itu. Tapi jangan pula ada orang berkata begini ya, di Yerusalem pun gak selesai-selesai, gak usahlah ke Judea, gak usahlah ke Samaria, gak usah ke ujung bumi, keluargaku aja tak terselamatkanku, katanya. Tidak ada catatan bahwa itu adalah merupakan satu tahap harus selesai dulu, baru masuk tahap kedua, baru masuk ke tahap ketiga, baru terakhir ke ujung bumi. Enggak, itu dapat dikerjakan secara bersamaan. Kita dapat menjadi saksi di rumah kita, kita bisa menjadi saksi juga di luar rumah kita, kepada orang-orang lain dari suku kita, kepada orang lain dari bukan suku kita, kepada siapa saja yang Tuhan pertemukan kita di dalam hidup ini. Tapi memang sampai hari ini masih ada suku-suku yang belum terjangkau. Itu pun adalah tanggung jawab orang percaya, supaya boleh suku-suku itu juga bisa dijangkau. Iya, PIPKA menggarap ya sekarang kalau dahulu daerah Kapuas Hulu ya, sekarang itu sepanjang sungai Kapuas Hulu. Saya pernah ikut boat PIPKA di Kapuas Hulu ini, dan gereja mereka itu ini sungai yang dalam gitu ya, itu mengalir ke laut lepas sana, samudra ya, samudra Indonesia kalau saya tidak salah. Iya kan, di atas itu nanti di situlah rumah-rumah panggung mereka. Dulu ketika ada RCTI masih ada TV, sekarang nggak ada TV lagi. TV kami yang nggak ada, TV kalian mungkin masih ada. Dulu kan lihat rumah-rumah di atas sungai. Dulu saya pikir itu hanya hanya gambar ecek-ecek gitu. Iya, tapi ketika saya sampai ke ujung Kapuas Hulu itu, rumah-rumah jemaat di sana itu di atas kayu dibuat di atas sungai itu gitu. Iya, lalu saya disuruh mandi di sungai itu ketika nginap di sana. Tapi maaf cakap, buang air besar pun di situ juga. Dan airnya kalau dipegang gini merah, bukan putih. Dan itu pengaruh kayu, jenis kayu yang ada di sana. Dan kayu ini adalah tahan lama, beratus-ratus tahun pun tahan ketika di air. Dia hanya tahan ketika di air. Jadi rumah mereka ini nggak pernah diperbaiki tualasnya itu dengan kayu yang merah, warna merah, saya tak tahu apa namanya. Iya, sekarang mereka merintis di daerah darat ya. Dari Sintang terus ke sana, mulai jalan darat ini sampai perbatasan Malaysia ya, sampai perbatasan Sabah sebelah utara daripada Kalimantan. Dan ada lagi yang lain yang mereka rambah. Ya ini pun mungkin cocok juga kalau kita masukkan di topik doa ya kan. Iya, sehingga bisa kita mendoakan pekerjaan yang dikerjakan oleh PIPKA sampai ke daerah pelosok-pelosok daerah seperti itu, ke suku-suku di Kalimantan yang belum dijangkau. Tidak semua suku Kalimantan itu dijangkau. Kayak kita misalnya Batak kan sudah semua kayaknya, Batak mana lagi yang belum? Batak Mandailing kali yang sedikit sekali orang yang pernah mendengar Injil. Tapi tahun 1800-an ya, saya mendengar sejarah bahwa dulu ada orang Mennonite yang pergi ke daerah Padang Sidempuan sana, ke daerah orang Mandailing ini. Dan di sana pernah berdiri gereja Mennonite. Ya, tapi gereja itu kemudian terlantar, nggak ada lagi hamba Tuhan ya. Terus kemudian orang-orang yang percayanya pun mungkin yang pergi ke gereja semakin sedikit, dan itu kemudian diserahkan kepada gereja
Angkola kalau nggak salah. Iya, pernah sih orang Sinode berharap itu kembali lagi kepada kita, tapi yang mengerjakannya pun nggak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada roh Tuhan pada kita, kalau kita sendiri sudah ya diampuni oleh Tuhan, kalau sendiri kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kalau mata kita sudah menjadi terang, supaya kita juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain supaya sampai kepada keselamatan. Saya kadang berpikir kalau seperti kami inilah yang udah tua sakit-sakitan, sebenarnya ngapain lagi harus hidup ngabiskan segala sumber yang daripada Tuhan gitu. Tapi ya barangkali, ya bukan barangkali lah, masih ada yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Iya, tapi seperti ibu gak bisa lagi keluar mencari orang seperti waktu muda. Ketika muda bisa pergi ke rumah sakit, bisa pergi ke taman, bisa ya ngomong di sudahku pun bisa nanti jadi bisa di PA kan orang ini gitu. Gak lagi bisa. Iya, tapi orang-orang percaya ini menjadi anak panah, menjadi tombak. Saudara harus keluar untuk boleh ya mencari orang yang miskin. Mencari orang yang buta. Mencari orang yang tertawan. Mencari orang yang tertindas. Dan sebenarnya gak usah dicari juga ketemunya itu. Begitu banyak orang dalam keadaan ini. Ya, dan mereka semua memerlukan Tuhan. Memerlukan keselamatan. Tuhan bilang, sudah genap firman ini. Tuhan sudah datang. Tuhan mau supaya mereka juga sampai kepada keselamatan. Dan saudaralah yang dipakai untuk itu. Karena itu jangan lagi berkata, gak ada yang bisa kubuat. Jangan lagi kayak gitu. Setiap orang yang diampuni oleh Tuhan bisa bercerita tentang Tuhan yang mengampuni. Tidak semua orang menjadi misionaris atau menjadi pendeta. Tapi setiap orang berkewajiban menceritakan siapa yang dia percayai. Mengapa dia percaya? Mengapa saudara percaya kepada Yesus? Mengapa? Bukan kepada yang lain. Siapa yang bisa menjamin pengampunan dosa? Siapa yang menjamin hidup kekal di surga? Iya. Jadi kita bisa bercerita, kita bisa bersaksi tentang keselamatan yang kita alami. Tapi kalau kita nggak mengalaminya mau cerita apa coba? Ya paling cerita politik lah, cerita olahraga bagi yang doyan olahraga. Cerita apa lagi? Iya, ibu-ibu cerita apa? Iya, gosip ya, nggak lagi ya, nggak lagi ya. Cerita Tuhan Yesus lah kan gitu ya. Cerita Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang telah dia berikan. Kalau sudah habis itu nanti dia tambahkan. Iya, kalau enggak ditambahkan berarti enggak habis yang ada itu. Kalau yang ada itu sudah saudara keluarkan, Tuhan akan menambahkan dan menambahkan. Iya. Baik. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-21 ini tadi ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Iya. Saya tidak membahas reaksi mereka. Tapi kita sudah tahu ini. Kita sudah mengalaminya, sudah genap. Kalau sudah genap kita mengapain? Ibu rumah tangga juga harus membawa orang lain kepada keselamatan. Orang-orang profesional juga lewat profesinya itu. Dia bisa bertemu dengan manusia, berhubungan dengan manusia, bukan harus khotbah. Menjalin hubungan yang dekat, akhirnya bisa saling berkomunikasi yang baik, ya. Akhirnya bisa ya terbuka menceritakan keyakinan iman. Entah orang itu sampai atau tidak, kesempatannya sudah terbuka. Kalau kita tidak pernah bercerita, kesempatannya nggak pernah ada. Apa yang dipakai Roh Kudus untuk menyadarkan? Apa yang dipakai Roh Kudus untuk menginsafkan? Apa yang dipakai Roh Kudus untuk meyakinkan jika bukan diceritakan?
Jadi tidak cukup bagi beras, berbuat baik gitu, gak cukup. Harus ada juga perkataan Tuhan yang dengan hikmat Tuhan, tidak sembrono. Jangan nanti asal asbun kam, dipotong orang kam, ya. Bukan oleh karena Injil itu kam dipotong, tapi karena cara-cara kita yang belum benar. Tapi kalau sudah benar pun caranya dipotong juga, selamat bergabung dengan Yohanes Pembaptis. Iya, karena Yohanes Pembaptis sudah pulang ya kan? Iya, baik. Macam mana yang hadir di sini? Tuhan sudah datang. Bagaimana? Sadarnya kamu kemiskinan rohani itu sudah datang sama Tuhan? Atau walaupun sadar tapi tak datang-datang? Iya, sadarkah kita tertawan? Kita tertindas oleh dosa itu? Iya, datanglah kepada Tuhan untuk dibebaskan. Adakah mata yang masih belum terbuka? Aku kok gak ngerti-ngerti Tuhan. Udah 6 tahun di GKM Kasih Anugerah. Satu pun gak ngerti aku. Gak apa-apa, berdoa kamu. Kalau gak datangi aku. Ya, supaya sama kita berdoa. Mohon supaya Tuhan membuka mata. Sayang kali kan sol sepatu itu habis. Parfum itu habis. Ya, entah taruh kolekte pula kamu kan. Walaupun gak kutip kolekte. Gak pula kamu nanti ke surga. Kan sedih kali. Sedih. Ya, jadi kalau ada yang belum pasti soal keselamatan ini, boleh ya japri ibu, hubungi ibu. Ibu ada di sini masih hidup untuk itu. Supaya Injil ini masih bisa diberitakan. Kalau aku nanti nggak ada lagi, jangan jumpai aku di kuburan. Jangan. Di sini saja. Waktu masih hidup ini, silakan telepon. Silakan tanya, kapan ada waktu Bu? Aku mau ngomong. Laku selamat-selamat bilang. Iya kan, aku terus ini terikat, aku terus ini tertawan, ditindas aku terus ini bilang. Iya, supaya kita datang kepada Tuhan. Gitu ya. Iya, jangan diam-diamkan saja ya nak. Iya, jangan diam-diamkan saja Bapak Ibu, saudara-saudari. Sedih kalau gitu, kami masih hidup untuk itu, kamu gak datang-datang. Pak bangun masih hidup, gara-gara itu dia masih hidup. Iya, tengoklah udah tua, udah 70-an tapi masih hidup seger. Kalau firman Tuhan belum melenceng, belum. Datang aja kamu ke rumahnya. Iya, ke orang-orang muda ini, muda banyak generasi muda ini kan. Ada Bapak Depan, ada Firdaus, ada Abraham, siapa lagi? Paulus, banyak orang di sini kan. Bukan perempuan aja, jangan selalu bilang perempuan aja, ini laki-laki. Ya kan, dan bertobat, kan bisa menemui mereka. Iya. Dan kalau tadi Mama Sepa cerita ya soal keluarga yang tidak ada lagi pasangannya. Saya memang dalam bagi saya. Allah tidak mulai dengan sepasang. Allah mulai dengan satu. Dan ketika satu itu sempurna. Nah, jadi kalau balik lagi satu itu memang sempurna. Iya memang sempurna. Cuma mengapa? Tuhan buat pasangannya supaya lebih banyak bisa dikerjakannya. Karena ada rencana Tuhan yang baik dan gak baik, gak bisa satu itu ngerjakannya. Kalau kerjaan itu memang kerjaan untuk berdua gitu. Jadi sendiri itu oke. Jangan pula orang yang udah cari teman hidup kemana-mana, ngelamar pun sudah. Dia pun udah ngelamar. Karena bukan aja laki-laki ngelamar, perempuan pun pernah yang daftar ngelamar, dia ditolak orang. Lalu gimana mau dibuat? Lalu kita bilang kau tidak utuh, kau tidak utuh. Tuhan bilang dia utuh. Tuhan sudah mengampuni dia utuh. Tapi kalau Tuhan karuniakan untuk menikah ya nak. Tapi jangan pula menikah dengan setan. Menikah itu dengan orang yang punya Roh Kudus. Ya silahkan, aku walaupun aku gak bisa berdiri, kuupayakan yuk berdiri aku. Ya kan, kupala-palai walaupun gini-gini dia, gak apa-apa. Ya seperti itu, kalau itu yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Jadi jangan ada yang merasa bahwa ada yang kurang. Kalau ada Tuhan gak ada yang kurang. Yang kurang pun gak kurang lagi. Kalau ada Tuhan di situ. Karena banyak single pula di sini kan, merasa kurang lalap. Akhirnya asal isi saja pelo dadi katanya. Penolak kakak lah kata duka. Isi pelo dali siapapun bisa nolak orang. Maaf ya katanya. Jadi kalau kayak gitu kayak mana? Ya udah cari Tuhan sajalah. Dalam Tuhan lengkap semua.
Ya, di dalam Tuhan kita sempurna. Iya, karena kita diterima oleh Tuhan. Ya, apakah adanya ya. Jadi jangan gara-gara itu aku nggak bertobat, laruru beru tarigandai gitu, atau beru karondai, tah beru biringdai gitu, nggak usah gitu. Iya, kalau ada diberikan Tuhan, kita ya dituntun Tuhan untuk itu silahkan. Ya, tapi kalau enggak pun kamu berharga di mata Tuhan. Allah mengasihimu, Dia mati untukmu. Tanpa ada pasangan pun engkau adalah dikasihi Tuhan, sempurna di mata Tuhan. Makanya pernikahan itu karunia ya. Jika dikaruniai terimalah. Jika tidak dikaruniai muliakanlah Tuhan. Bahkan dengan kesendirian itu sebenarnya lebih banyak yang bisa kamu kerjakan. Asal kamu sudah sembuh dari mengasihani diri sendiri. Asal kamu sembuh dari merasa diri malang. Tapi kalau tetap orang merasa diri malang, padahal itu bukan pilihannya, itu bukan keinginannya, itu bukan sesuatu yang dia inginkan, bukan sesuatu yang dia kejar-kejar. Saudara-saudara, di dalam Tuhanlah kita sembuh, di dalam Tuhanlah kita bisa berarti, di dalam Tuhan banyak yang bisa kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sedikit melihat tentang sinagoge pada masa yang lalu. Bagaimana 10 pun mereka menunjukkan identitas mereka. Bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan Tuhan Yesus datang ke sinagoge supaya percaya mereka itu yang belum menjadi lengkap. Boleh Tuhan lengkapi dengan menceritakan kabar baik. Kabar kebenaran bahwa ada juru selamat dan Yesus sendiri adalah juru selamat. Roh Allah ada di dalam Dia. Dia yang menyelamatkan. Dia yang memberikan tahun rahmat Tuhan. Dia yang memberikan belas kasihan. Dia yang memberikan kemurahan. Dia yang memberikan sungguh-sungguh kelepasan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami, supaya kami belajar. Kalau Tuhan kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memberikan hidupnya bagi dunia, bagi orang-orang yang miskin secara rohani, bagi orang-orang yang tertawan, tertindas, bagi orang-orang yang buta. Kami yang adalah anak-anak tebusannya, supaya kami juga mengerti bagian kami. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan setelah kami diselamatkan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami juga memberitakan kabar baik. Kami juga benar-benar datang merendahkan diri kepada orang lain. Supaya kami, lewat hidup kami, orang lain bisa sampai kepada keselamatan. Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu. Jikalau masih ada di antara kami sadar akan kemiskinan rohaninya, dosanya, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menetapkan hatinya, supaya dia datang kepadamu menyelesaikan dosa itu, dan mengalami tahun rahmat Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Kalau ada di antara kami selama ini buta, sudah dibuat Tuhan mata kami melihat, supaya kami juga Tuhan boleh datang kepadamu, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi alat bagi orang buta yang lain, supaya lewat apa yang kami beritakan tentang Tuhan, orang buta yang lain itu pun akan melihat juga. Nah, kami sama-sama bersorak memuji Tuhan di dunia sampai kepada kekekalan. Dan kalau masih ada di antara kami tertawan, terpenjara oleh dosa, terpenjara oleh tabiat-tabiat tertentu, terpenjara oleh luka di dalam hati, kepahitan, kegeraman, dendam, kemarahan, hati yang tidak bisa mengampuni. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami pun boleh mengalami tahun rahmat Tuhan. Kami sembuh ya Tuhan, dipulihkan dari segala kepahitan, dari segala hal yang selama ini menggerogoti hidup kami.
yang membuat kami tidak bisa bangkit sebagai orang percaya, yang tidak bisa membuat kami menjadi terang. Tuhan, kiranya turunlah kemurahan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah menjamah setiap hati pada pagi hari ini, agar sungguh mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah menolong kami untuk terus menjadi terang bagi yang lain sampai kami mati, sampai Tuhan datang kedua kali, atau sampai kami yang pulang dijemput oleh Tuhan. Sampai kesempatan ini nanti tidak ada lagi, biarlah itu yang ada dalam hati kami untuk boleh menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengingat pelayanan PIPKA di seluruh daerah Kalimantan sana, merambah ke Lampung juga, dan juga ke daerah Sulawesi itu. Kami tidak menyebut nama tiap kota ya Tuhan pada pagi hari ini, tapi kami berdoa supaya yang pioner berjalan di depan, ya Tuhan Engkau sertai, Engkau memberkati, supaya mereka tidak kekurangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka tidak kekurangan firman, mereka tidak kekurangan perbuatan-perbuatan Tuhan, meneguhkan pemberitaan Injil ini, supaya dimanapun di belahan manapun Injil diberitakan bisa sampai kepada keselamatan. Begitu juga pos-pos PI kami ini ya Tuhan, yang seperti susah untuk bergerak, susah untuk bertumbuh Tuhan, karena kegelapan itu merajalela dan hati manusia begitu keras. Mereka juga buta di daerah-daerah itu, sehingga dalam kebutaan itu mereka tidak datang. Tapi kami mohon kemurahan Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja menyadarkan, supaya Roh Kudus mengenyahkan kegelapan, supaya terang yang dipancarkan oleh orang percaya, walaupun hanya beberapa orang percaya daerah itu, akan bersinar, dan kegelapan itu akan sirna, dan orang-orang hatinya akan berbalik kepada Tuhan. Mari Tuhan berkatilah pos-pos kami ini dengan pekerjaan Roh-Mu yang kudus lewat orang-orang percaya. Bahkan juga kami di gereja induk ini, kami berdoa supaya kami semua menjadi orang-orang yang pemenang jiwa, supaya buah Injil itu menjadi salah satu pergumulan kami, supaya jangan ada di antara kami sampai mati tak ada satu jiwa pun yang dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa supaya ini menjadi air mata kami, ini menjadi doa kami. Apa gunanya kami hidup kalau tidak ada pengaruh kami terhadap orang di sekitar kami, baik pada waktu kini, baik pada waktu yang akan datang. Karena itu biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap orang yang bergumul untuk anak-anaknya. Kiranya Engkau yang bekerja sehingga pelayanan ini akan menghasilkan ya Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru sekolah minggu yang bergumul untuk anak-anak itu untuk sampai kepada keselamatan. Biarlah baik pekerjaan orang tua, baik apa yang dikerjakan guru sekolah minggu akan menghasilkan anak-anak yang pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahkan pelayanan di remaja, bahkan pelayanan di pemuda, bahkan lansia, pelayanan semua yang dilakukan, baik secara sendiri, baik secara kelompok, baik dari program gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya masih ada tambah penghuni daripada sorga, supaya benar-benar orang dilepaskan dari kegelapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan umat-Mu kepadamu. Engkaulah Allah yang terus bekerja, menguatkan, mengokohkan, memperlengkapi agar tidak sia-sia hidup di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Pada
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.